mau bahas sebuah buku yaitu tentang Create Your Own Future karya Brian Tracy. Nah, di dalam buku ini aku baca kata James Allen, jika hasrat sejati Anda adalah melakukan yang baik, tidak perlu menunggu uang sebelum Anda melakukannya. Anda dapat melakukannya sekarang, pada saat ini, dan di tempat Anda berada sekarang. Nah, jadi hari ini aku mau nanya sama Bang Engki yang udah pernah, yang juga udah menamatkan buku ini. Jadi gimana nih Bang, tanggapannya tentang kalimat ini, rebutlah hari ini? Ya, kita ngobrol aja dulu ya. Oke. Kalau menurut pandangan saya gitu ya, tentang bagaimana caranya kita merebut hari ini gitu. Kebanyakan orang memikirkan terlalu jauh ke depan gitu. Sehingga mereka lupa apa yang harus dilakukan pada hari ini gitu ya. Sementara seperti apa kita sekarang itu dampak dari apa yang kita lakukan kemarin atau yang sudah berlalu gitu ya. Dan seperti apa kita yang akan datang itu adalah dampak dari apa yang kita lakukan sekarang gitu. Jadi yang paling penting itu adalah apa yang kita lakukan sekarang gitu. Tapi kebanyakan orang itu enggak, mereka terlalu jauh berpikir ke depan sementara dia melupakan apa yang harus diperbaiki hari ini gitu. Jadi intinya gini ya Bang, kebanyakan orang itu sibuk memikirkan kekhawatiran yang di masa yang akan datang daripada sibuk melakukan sesuatu gitu ya. Iya, daripada dia sibuk memperbaiki dirinya, apa yang harus dia lakukan sekarang gitu kan. Kebanyakan orang kayak gini Doli. Banyak orang menyeberangi jembatan sebelum sampai ke jembatan itu gitu. Dia menyeberanginya di dalam pemikirannya gitu loh. Jadi besok gimana ya, besok kalau buka bisnis berhasil nggak ya gitu ya, atau besok gua bakal nikah nggak ya gitu ya, dengan tampang yang seadanya, dengan ini bakal dapat jodoh nggak ya gitu. Kebanyakan orang berpikir kayak gitu gitu ya. Jadi daripada berpikir kayak gitu, lebih baik kita memperbaiki kualitas apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Maka kalau kita baik di masa sekarang, saya merasa di masa yang akan datang kita akan menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Habis baca buku juga nih Bang, itu Filosofi Stoa karya Henry Manampiring. Itu tentang filosofi Stoa, bahasa kitanya itu di buku itu filosofi teras ya? Jadi di sana dia udah melakukan riset, dia survei lapangan terhadap survei kekhawatiran nasional tentang masalah keuangan, jodoh, pokoknya tentang kekhawatiran lah gitu. Jadi di sana diceritakan yang paling tinggi tingkat kekhawatirannya yaitu masalah keuangan. Ya, berdasarkan survei. Nah, jadi kalau masalah jodoh itu banyak yang bilang kayak gini, jodoh di tangan Tuhan. Nah, banyak yang bilang kayak gitu Bang. Jadi kekhawatirannya tapi uang di tangan bos gitu ya. Jadi yang banyak itu kekhawatiran masalah keuangan dan menjadi orang tua. Jadi sebenarnya di dalam buku itu mengajak kita untuk menghilangkan emosi negatif. Jadi kalau misalkannya kita mau sukses, mau bahagia di dalam hidup, nah itu intinya kita harus tetap berpikir positif gitu Bang. Jadi kayak ya udah, hari ini tuh jangan, lu nggak usah banyak mikir ini itu yang negatif, udah lu pikirin aja yang positifnya gitu. Apa yang bisa lu lakuin hari ini itu sih. Iya. Bang tanggapi ya Dodi ya. Jadi saya juga pernah membaca buku dari Dale Carnegie, judulnya adalah Kiat-Kiat Bahagia gitu ya. Kebanyakan orang mengkhawatirkan masa depan, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, bagaimana, ada juga kekhawatiran tentang uang tadi gitu ya, tentang jodoh, tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik, segala macamnya gitu ya. Tapi menurut penelitian yang disampaikan dalam buku itu, 90% hal yang kita khawatirkan di masa yang akan datang itu tidak pernah terjadi gitu. Ya, belum tentu terjadi. Tidak pernah terjadi katanya. Jadi terkadang kita mengkhawatirkan hal-hal yang tidak ada gitu. Dan kita merusak hari ini dengan kekhawatiran yang akan datang yang belum tentu itu terjadi gitu. Jadi di sana dia menyarankan hiduplah untuk cukup hari ini saja gitu. Dan itu nggak sulit gitu. Banyak filosofi yang mengatakan falsafah, hiduplah cukup untuk hari ini saja dan itu tidak berat gitu ya. Kebanyakan orang kenapa dia stres, dia pusing, karena dia hidup di masa yang akan datang gitu kan. Jadi kita ini ada di 3 buah waktu gitu ya. Yang pertama waktu yang berlalu, dan itu kita tidak akan pernah bisa lagi kembali ke sana. Yang kedua itu waktu yang masa yang akan datang, dan itu belum tentu terjadi. Dan yang ketiga adalah waktu sekarang gitu ya. Jadi kalau seandainya kita
di waktu yang kemarin memakan nasi dingin yang tidak enak, kenapa itu harus merusak hari kita yang sekarang gitu loh. Kalau seandainya kita mengkhawatirkan di masa yang akan datang kita dapat jodoh kah, dapat uang kah, atau apakah, kenapa harus merusak hari ini gitu. Lebih baik kita membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baik, melakukan hal-hal yang luar biasa pada hari ini yang bisa kita lakukan, maka masa depan itu akan baik dengan sendirinya. Itu kalau menurut saya gitu ya. Jadi Doli gimana? Pernah nggak memikirkan masa yang akan datang, contohnya kan mengkhawatirkan jodoh atau uang di masa yang akan datang? Pernah nggak sih gitu? Manusiawi ya, mungkin pernah. Tapi balik lagi ke diri kita, Bang. Jadi balik lagi ke diri kita, gimana cara kita untuk menghandle pikiran itu gitu. Jadi gimana cara kita menghandle pikiran itu, dan bagaimana lingkungan kita membantu kita, mensupport kita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu sih. Jadi lingkungan itu juga berpengaruh, teman kita ngobrol gitu. Jadi menurut aku sih hindarin ngobrol-ngobrol kosong yang nongkrong-nongkrong kosong sama teman-teman, karena itu benar-benar nggak ada gunanya gitu. Karena ngerasain juga kan Bang waktu dulu kayak jodoh nih. Ya saya juga pernah pacaran dulu, tapi kayak di seumur segini kita ngerasain banget gitu. Apa ya, nggak ada gunanya gitu. Jadi kayak fokus aja. Nggak ada gunanya pacaran dulu, atau pacaran itu yang nggak ada gunanya. Jadi sebenarnya kayak yang gimana ya, yang pasti-pasti aja lah gitu. Kayak jodoh itu ya kayak survei tadi itu kan Bang, banyak yang bilang jodoh itu ya di tangan Tuhan gitu kan. Kalau bisa lakukan yang terbaik ya lakukan yang terbaik aja dulu hari ini gitu. Jadi dari yang Doli sampaikan tadi, Abang mengingat sebuah kata-kata dari Warren Buffett. Beliau menyampaikan seperti ini. Jadi apa kita di 5 tahun yang akan datang, itu tergantung dari dengan siapa kita berteman, buku apa yang kita baca, dan apa yang kita lakukan pada hari ini gitu. Nah, kalau seandainya kita berteman dengan orang yang contohnya cenderung negatif, pesimis, terus suka mematahkan semangat segala macamnya gitu, bisa dipastikan 5 tahun yang akan datang kita nggak maju gitu loh. Kita akan sama seperti teman-teman itu gitu loh. Jadi itu mungkin tadi. Itu sih masuknya ke toxic friend ya Bang. Iya benar banget. Jadi benar-benar dihindarin. Yang itu. Kata siapa Joe Girard pernah mengatakan jangan pernah berteman dengan sampah, karena lama kelamaan Anda akan bau sampah katanya. Artinya adalah kalau kita berteman dengan orang yang negatif, orang yang cenderung pesimis, ternyata lama kelamaan dia akan menyeret kita ke levelnya gitu loh. Lama kelamaan kita akan menjadi seperti dia gitu. Ada juga penelitian menyampaikan kita seperti 10 orang terdekat yang berada di dekat kita gitu loh. Jadi seperti apa kita sekarang gitu ya, apakah kita positif atau negatif itu tergantung dari 10 orang yang sekarang sedang yang berada di lingkungan kita gitu loh. Jadi itu sih makanya betul banget kata Doli, kita harus pilih teman, pilih lingkungan. Iya. Bukan berarti kita nggak mau berteman sama dia ya, tapi ya kalau misalkan kita pasti tahu lah ya, menilai seseorang gitu. Bukan berarti kita nggak mau temenan sama dia. Kalau kita bisa mengalirkan energi positif kita ke dia, kenapa enggak? Ya itu bisa juga gitu ya. Kalau kita kuat, kita mewarnai dia. Iya, benar banget. Jadi gitu. Jadi hubungannya dengan masa depan tadi, kita tentukan lingkungan kita pada saat sekarang berarti gitu ya. Menentukan lingkungan dan juga lakukan yang terbaik hari ini, versi terbaik kamu gitu. Gini, menurut Doli gimana? Gimana caranya kita menghadapi masa depan gitu? Kan kita hidup di masa sekarang gini, sekarang kan kita nggak boleh memusingkan atau mengkhawatirkan masa depan. Tapi gimana caranya kita berpandangan terhadap masa depan menurut Doli? Kalau ini udah dari buku yang Doli baca ya Bang ya. Cara menghadapi masa depan yang baik itu dengan cara intinya itu tetap Bang berpikir yang baik-baik gitu. Kayak apa yang kita mimpikan pasti bakal terwujud kok gitu. Kalau misalkan kita memikirkannya secara positif, karena secara alam bawah sadar kita yang akan menentukan apa yang akan kita lakukan gitu. Iya. Itu sih. Kalau Abang ya benar-benar kata Doli. Abang tambahkan sedikit ya. Kalau menurut Abang gini, kita harus punya visi gitu ya. Visi itu berguna untuk menuntun kita ke arah yang kita inginkan.
tapi jangan pernah mengkhawatirkan visi itu gitu loh. Kita kita memikirkannya tapi tidak mengkhawatirkannya gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang yaitu membangun habit atau kebiasaan yang bisa mengantarkan kita kepada visi yang ingin kita capai gitu. Contohnya Doli visinya ingin jadi seorang businessman gitu ya. Jadi Doli jangan mengkhawatirkan besok jadi businessman atau enggak ya. Besok jadi pebisnis yang sukses atau enggak ya. Ini bisa berhasil enggak usah. Jangan mikirkan itu gitu. Tapi coba bangun habit yang bisa menyampaikan kita kepada visi itu gitu ya. Nah, jika kita memiliki cita-cita, lakukanlah hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada cita-cita itu gitu. Jadi menurut Abang gitu ya, kita harus punya visi, tapi jangan mengkhawatirkan, tapi bangunlah habit yang bisa membuat kita mencapai visi itu gitu. Kalau seandainya kita visinya menjadi seorang pengusaha, ya udah kita belajar hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengusaha gitu kan. Kalau visi kita ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, kita dulu doa yang terbaik gitu kan. Jodoh itu kan tergantung kita. Iya, cerminan diri. Iya. Gimana kalau contohnya Abang gitu kan, gimana mendapat jodoh yang baik, yang ini kalau Abang bejat atau suka minum-minum atau apalah gitu kan. Ya nggak mungkin gitu kan. Jadi kita boleh punya visi, dan untuk mencapai visi itu sekarang kita lakukan habit atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengantarkan kita ke sana gitu. Benar banget. Itu Doli juga pernah nih Bang diskusi lewat WA sama teman. Dan dia emang bilang kayak gini juga, dia senior, senior di kampus dulu. Dia bilang kayak gini, kalau misalkan kan waktu itu Doli cerita nih sama dia kalau lagi down gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, kalau misalkan tujuan itu penting katanya kan. Tujuan dalam hidup itu penting, tapi yang paling penting adalah kebiasaan katanya Bang. Dia bilang itu. Jadi kayak ya udah ubah kebiasaan buruk gitu. Iya. Ubah kebiasaanmu maka hidupmu akan berubah. Ya benar banget. Karena di dalam Al-Qur'an juga ada kan Bang ya. Al-Qur'an apa hadis ya itu yang kalau bukan kita sendiri yang tidak akan berubah suatu kaum. Iya, suatu kaum. Kalau dia tidak sendiri yang merubahnya. Iya. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau dia sendiri yang merubah dirinya gitu kan. Ya benar banget. Jadi sebenarnya itu di dalam agama pun itu udah lengkap banget ya benar Bang. Benar banget gitu ya. Jadi bagaimana cara kita merebut hari ini adalah dengan melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan pada hari ini. Kalau gitu menurut Doli itu lakukan yang kecil dulu gitu ya. Hal terkecil. Misalnya kebiasaan buruk kita bangun tidur itu coba deh bangun tidur langsung kayak beresin kamar. Itu yang terpenting dulu sih. Jadi kayak setelah kamar kita bersih itu kayak bikin kita happy, enjoy gitu kan. Jadi kita good mood gitu ya. Good mood. Jadi mulai dari hal-hal kecil dulu. Kalau ini pengalaman ya dulu ya. Abang kan hobi baca buku nih. Menurut Abang hobi baca buku itu adalah habit yang baik sekali gitu ya. Gimana dulu cara membangun habit membaca buku? Awalnya dulu, betul kata Doli, kita awali dengan kecil dulu. Awalnya selembar dulu gitu loh. Selembar dulu gitu. Nggak langsung baca buku langsung tamat, enggak gitu ya. Tapi selembar dulu. Udahlah selembar, tutup, besok lagi baca lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemanapun Abang pergi, dalam tas selalu ada buku. Sampai sekarang ya, boleh cek tas Abang ya, ada buku. Jadi ketika lagi bosan, nunggu bus, atau nunggu teman, nunggu dosen masuk, mau nggak mau harus buka buku gitu loh, karena bosan kan. Jadi mau nggak mau baca buku. Jadi akhirnya dengan merekayasa lingkungan, dengan mulai dari hal yang kecil, maka kebiasaan membaca buku itu jadi tertanam sampai sekarang. Buku itu sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi Abang gitu ya. Bukan kebiasaan lagi. Bukan kebiasaan lagi, tapi kebutuhan gitu. Justru pernah suatu kali pergi ke satu tempat nggak bawa buku, rasa ada yang ini gitu. Ada yang hilang. Ya, ada yang kurang gitu lah. Ada yang kurang gitu. Jadi betul banget mulai dari yang kecil gitu. Mulai dari yang kecil. Semuanya itu emang mulai dari yang kecil. Bahkan pencapaian terkecil pun itu harus diapresiasi. Nah, apresiasi nih Bang, apresiasi diri. Jadi apapun nih yang kita lakuin hari ini, jangan menilai yang negatifnya aja. Tapi kayak misal nih, alhamdulillah hari ini ada pencapaian yang kecil gitu, tapi diapresiasi sama diri sendiri gitu. Itu sih. Jadi jangan lupa mengapresiasi diri gitu. Iya, mengapresiasi diri sekecil apapun itu. Oke. Jadi untuk orang yang mengkhawatirkan masa depan, sekarang stop khawatirkan masa depan. Karena apa yang Anda khawatirkan belum tentu terjadi, atau terjadi dan Anda sudah siap untuk menghadapinya gitu ya. Intinya adalah cukup perbaiki apa yang dilakukan hari ini,
maka di masa yang akan datang Anda akan lebih siap atau lebih baik untuk menghadapi masa depan gitu ya. Jadi buat teman-teman sobat literasi, silahkan rebut hari ini, lakukan yang terbaik versi kamu dan jangan mengkhawatirkan masa depan.